إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib terus mengajak. Marilah kita terus meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa dan meminta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan yang hak, di dalam Islam, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kelak mewafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin, saya yakinnya hadirnya Allah menjadikan. Dengan itulah harapan kita agar kita selamat dari api neraka dan kita berharap Allah masukkan kita ke surganya. Kita semua yakin, seyakin-yakinnya bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu Allah berpesan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam, agama kita adalah agama yang sempurna. Agama yang cocok, salih li kulli zamanin wa makan. Cocok untuk setiap keadaan dan tempat. Islam ajarannya mencakup semua segi-segi kehidupan. Dari politiknya, sosialnya, ekonominya, akhlaknya, dan seterusnya. Dan semuanya. Dan ini yang harus kita yakini. Dan kita harus masuk ke Islam dalam kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan menyeluruh, secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadirin yang Allah muliakan, dalam tafsirnya, beliau berkata, yaqulu ta'ala amiran bi'ibadihil mu'minin. Allah taala berfirman, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, al-musaddiq al-mu'minina bihi, yang beriman kepadanya, al-musaddiqina bi rasulihi, yang membenarkan rasulnya, an ya'khudhu bi jami'i ural iman, bi jami'i ural Islam,
agar mengambil seluruh tali-tali Islam, wa syara'ihi, dan semua syariatnya, wal amal bi jami'i awamirihi wa tarki jami'i zawajirih, kemudian mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, inilah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke Islam secara kesempurnaan, menyeluruh. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Oleh karena hal ini, Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ketika mereka mengambil sebagian ajaran Allah dan mengkufuri sebagiannya, mereka tidak dikatakan beriman. Oleh karena itu kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 85, Allah Ta'ala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, kepada sebagian kitab Taurat, dan kalian ingkar terhadap yang lainnya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Maka tidak ada balasan bagi yang melakukan hal tersebut di antara kalian melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, inilah perintah Allah. Kita memegang Islam secara kafah, menyeluruh, keseluruhan. Tidak kita pilih-pilih. Semuanya kita harus tunduk kepada Allah, kepada ajaran Islam dan aturannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berkata seenaknya sesuai dengan hawa nafsu. Kita tidak boleh beramal seenaknya dengan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa contoh atau sedikit contoh dari apa yang dianggap oleh sebagian orang benar, tapi tidak benar menurut Allah dan Rasulnya. Kita ambil contoh kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Yang ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka mengklaim bahwa agama mereka adalah agama yang hak. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang hak. Kalau kita perhatikan, mereka memiliki keimanan. Mereka memiliki keimanan tentang tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah sang pencipta, bahwa Allah Ar-Razik yang bisa memberikan rizki. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Dengan yakinnya mereka menjawab, Allah yang menciptakan mereka. Fa anna yufakun. Maka kenapa mereka bisa dipalingkan? Mereka sholat, hadirin yang Allah muliakan. Tapi sholat ala mereka. Dan mereka meyakini sholat mereka itu benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka itu melainkan hanya siulan dan tepuk tangan. Dari sini kita tahu mereka pun salat. Haji, mereka haji, hadirin yang Allah muliakan.
Tapi apakah hajinya benar? Tentunya tidak. Kita lihat di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Al-hums humul ladzina anzalallahu fihim, thumma afidu min haitsu afadha an-nas." Qalat, "Kana an-nasu yufiduna min Arafat, wa kana al-hums yufiduna min Muzdalifah." Al-hums maksudnya orang-orang Quraisy. Di antaranya Kinanah juga masuk di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka surat Al-Baqarah ayat 119. Yang Allah berfirman, kemudian hendaknya kalian bertolak dari tempat manusia bertolak. Maksudnya Arafah. Aisyah berkata, mereka bertolak, manusia bertolak dari Arafah. Sedangkan Al-Hums, mereka bertolak dari Muzdalifah. Dan mereka berkata, la nufidu illa minal haram. Kami tidak akan bertolak kecuali dari tempat haram. Yang mana kita tahu dalam aturan haji, wukuf itu di Arafah, keluar dari tanah haram. Tetapi mereka tidak keluar dan dari Muzdalifah. Kemudian ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadan nas." Kemudian hendaknya kalian bertolak dari tempat manusia bertolak, maka mereka pun kembali ke Arafat. Contoh yang lain dalam haji, tawaf, hadirin Allah muliakan, atau dalam ibadah tawaf. Mereka telanjang. Mereka berkata, la natufu fi thiyabin asaynallaha fiha. Kita tidak akan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, kita tidak akan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan baju yang kita melakukan maksiat dengannya. Ini perkataan mereka. Dan tawafnya mereka, ala mereka. Mereka mengklaim ini ibadah. Ini yang benar. Tetapi apakah tawaf mereka benar? Kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara alla yatufa bil baiti uryan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tidak ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Talbiyah mereka, hadirin yang Allah muliakan. Mereka melakukan talbiyah, na'am mereka melakukan talbiyah, tetapi mereka tambah-tambah. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang kau miliki. Mereka melakukan talbiyah, mengucapkan talbiyah, tetapi mereka tambah-tambah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy yang mereka mengklaim bahwa mereka berada di atas agama yang hak. Tetapi diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan mereka itu. Contoh yang lain, hadirin Allah muliakan. Iblis, laknatullah alaih. Kita tahu, Iblis berdoa kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf, Allah berikan doa Iblis. Ayat yang ke-14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, wahai Allah, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Dari sini kita mengetahui ulama berkata, Iblis meyakini 3 hal dari usul akidah Islam. Pokok akidah Islam. Yang pertama, al-iqrar bi-Rabb. Mengakui ada Allah, ada Rabb. Yang kedua, al-iman bil-ba'ats. Iblis mengimani hari berbangkit. Yang ketiga, berdoa kepada Allah bila wasitah. Iblis berdoa kepada Allah tanpa perantara, tanpa wasilah. Tapi apakah ini semua bermanfaat untuk iblis? Jawabannya tidak. Walaupun iblis memiliki akidah, 3 usul akidah Islam. Karena apa, hadirin yang Allah muliakan? Kita tahu al-Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah
dengan melakukan taat serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Islam bukan hawa nafsu. Islam bukan akal-akalan. Islam bukan pendapat-pendapat yang lemah. Bukan analogi-analogi yang sesat dan menyimpang. Oleh karena itu, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Fastaqim. Beristiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintah. Kalimatnya kama umirta, sebagaimana yang telah diperintah kepadamu. Bukan kama aratta. Bukan seperti apa yang kau inginkan, tidak. Tetapi kama umirta, seperti apa yang diperintahkan. Dan Allah berfirman, "Wa man taba ma'aka." Begitu juga dengan orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan Allah berfirman, "Wa la tatghaw." Janganlah engkau melakukan hal yang berlebihan, melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Contoh yang lain hadirin Allah muliakan. Ada sekelompok orang, mereka sholat, mereka puasa, mereka pun bayar zakat, mereka pun haji, tetapi Allah hukumi mereka kekal dalam neraka, bahkan di dalam dasar dan kerak api neraka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafik yang Allah bongkar keyakinan dan akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 1. "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Allah tahu sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah rasulnya. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pendusta. Dan Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka salat dalam keadaan malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir menyebut nama Allah melainkan sedikit. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam keraknya api neraka. Hadirin yang Allah muliakan, ini 3 contoh dari sekian banyak contoh di mana orang-orang yang mengklaim berada di atas kebenaran ketika tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya SAW, maka dikatakan menyimpang. Dan Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Ini pelajaran yang besar untuk kita, agar kita betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penegasan dari apa yang telah disampaikan di khutbah yang pertama tentang kewajiban kita masuk Islam atau memegang Islam, mengamalkan Islam secara keseluruhan dan tidak boleh memilah-milih. Kita bisa dapatkan pelajaran dari khutbah yang pertama, banyak pelajarannya. Di antaranya kata ulama, ad-dinul haq huwal Islam. Agama yang hak adalah Islam. Allah tidak menerima ajaran agama melainkan Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk orang yang merugi kelak di akhirat. Faedah yang kedua, bahwa orang yang mengambil sebagian, beriman kepada sebagian ajaran Allah dan kufur kepada sebagiannya adalah seperti orang-orang Yahudi dan seperti orang-orang Nasrani. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian mengingkari kepada sebagiannya? Orang yang beriman mengambil hal-hal yang mungkin dipandang enak saja dalam Islam, kemudian mengingkari hal-hal yang dipandang dia tidak enak. Ini seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah abadikan mereka, Allah turunkan tentang mereka dalam surat Al-Baqarah, di antara surat Al-Baqarah ayat 85. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa surat Al-Iman Al-Zahirah, bentuk keimanan yang zahir, la takfi, tidak cukup untuk keselamatan kita kalau kita tidak betul-betul beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bisa memberikan manfaat illa kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari kemunafikan. Hati yang selamat dari kekufuran. Hati yang selamat dari bid'ah. Hati yang selamat dari penyakit hati yang lainnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Inilah yang akan selamat. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila dia baik, maka jasadnya baik. Apabila dia rusak, maka jasadnya rusak. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus membimbing kita semua. Allah menjaga kita dari kesesatan, dari penyimpangan, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.